Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ja'alna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukadimah, sedikit mereview atau mengulang kembali pelajaran tentang akidah atau tauhid. Biasanya kalau belajar akidah itu kita tahu salah satu inti tauhid adalah tauhid rububiyah, ya. Memang di tauhid rububiyah itu kita meyakini bahwasanya Allah adalah Khalik, ya. Allah adalah pencipta kita. Nah, apa konsekuensi ketika kita mengakui bahwasanya Allah adalah sebagai Khalik kita, pencipta kita? Apa konsekuensinya? Beribadah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah itu kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian, rububiyah, yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Nah, ini insya Allah semuanya paham. Salah satu konsekuensi yang harus kita lakukan ketika kita meyakini Allah sebagai pencipta kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain beribadah, ternyata masih banyak hal lain yang merupakan turunan dari keyakinan kita bahwasanya Allah adalah pencipta kita. Apa diantaranya? Ya, apa diantaranya? Kalau kita meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta kita, berarti kita juga harus yakin Allah lah yang paling tahu tentang ciptaannya ini. Maka sebelum kita bertanya kepada sesama makhluk, sesama manusia tentang diri kita, sudah sewajarnya apa? Kita mencari informasi di dalam Al-Quran di mana Allah menjelaskan tentang siapa kita dan bagaimana kita. Betul tidak? Hal ini selama ini sudah kita sadari belum? Kalau Allah pencipta kita, berarti Allah yang paling tahu tentang diri kita. Sebelum kita bertanya kepada orang lain tentang diri kita, sudah sewajarnya kita mencari tahu tentang diri kita di dalam Al-Quran. Nah, ini salah satu konsekuensinya sebenarnya. Nah, ini akan menjadi salah satu pembahasan kita pada hari ini. Nah, di antara informasi yang Allah berikan kepada kita berkaitan dengan diri kita, Allah menyampaikan bahwasanya an-nafsu la tamliku illa ma yasha'ullahu ta'ala. An-nafs, seseorang atau jiwa itu tidak memiliki sesuatu apapun kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal insan al-mu'min ya'rifu tamaman wa yaqinan. Orang yang beriman itu sudah sewajarnya mengetahui secara sempurna dan secara yakin annahu la yaqdiru ayyamlika li nafsihi dharran wala naf'a. Bahwasanya ia tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan madarat atau manfaat untuk dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa memiliki sesuatu yang itu mendatangkan madarat atau manfaat pada asalnya. Illa masya Allah ta'ala lahu dzalik, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Ya, selama ini kita menduga kita
punya kuasa atas ini dan itu, kita memiliki ini dan itu. Ternyata Allah menegaskan manusia itu tidak memiliki apa-apa yang bisa mendatangkan madarat atau manfaat untuk dirinya, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 49. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'a illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bahwasanya aku tidak berkuasa atau tidak memiliki untuk diriku sesuatu yang mendatangkan madarat atau manfaat, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak bisa memaksakan sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita. Tidak bisa. Kita tidak memiliki kuasa. Semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian informasi berikutnya, Allah juga menyampaikan bahwasanya an-nafsu wa hubbul khair. Ya. Tentang jiwa dan kecintaannya akan kebaikan. Al-khair di sini maksudnya adalah kebaikan menurut manusia, apa-apa yang diinginkan, ya harta, kenikmatan, dan lain sebagainya. Tentu kita ingat di dalam Quran surah Al-Adiyat ya, Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Apa artinya? Dan sesungguhnya manusia terhadap kecintaannya akan al-khair, harta, dan lain sebagainya, itulah syadid. Kecintaannya benar-benar dahsyat. Betul tidak? Ini informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Siapa di sini yang tidak suka dengan harta? Ada? Siapa di sini yang tidak suka dengan kekayaan? Ada? Ada yang suka jadi miskin daripada jadi kaya? Ada kan? Semua manusia pada dasarnya itu hubbul khair. Ya, cinta yang namanya kesejahteraan, suka namanya harta, kekayaan, kebahagiaan, yang menurut dia baik. Innal insana lasyadidul hirs 'alal khairi li nafsih. Sesungguhnya manusia itu sangat-sangat menggemari kebaikan untuk dirinya. Jazu'un minadh-dhar. Dan mudah berputus asa atau sangat ketakutan akan keburukan. Betul tidak? Ya. Kita pasti senang dapat kebaikan, kemudian berusaha sebisa mungkin untuk lari dan menghindari keburukan atau hal-hal yang bisa membahayakan. Wa a'jabu ma fi hadzal insan annahu yatlubul khair daiman. Dan yang paling menakjubkan pada diri manusia adalah manusia itu terus-menerus mencari kebaikan. Seluruh hidupnya ini bahkan bisa dikatakan ya, itu dalam rangka untuk mencari ini tadi, hal-hal yang dia sukai. Betul. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk mencari hal-hal yang dia inginkan. Wa ya'malu min ajli naili matalibihi, dan dia senantiasa bekerja untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Fa in a'tahu Allahu batira wa ta'ala 'alal akharin. Kalau Allah memberikan apa yang dia inginkan, tiba-tiba dia menjadi sombong dan merasa lebih unggul dibandingkan yang lain. Ya. Orang kenapa bekerja, kenapa berusaha, dan seterusnya, ingin mendapatkan sesuatu. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, tiba-tiba dia merasa lebih dibandingkan orang lain. Betul tidak? Saya punya ini, saya punya itu. Hatta idza massahu dhurrun qalil dha'ufa wa takhadala. Sampai ketika dia ditimpa kemalangan, meskipun itu sedikit, tiba-tiba dia merasa lemah dan hina. Betul?
Dikasih apa yang diinginkan, dia merasa sombong. Begitu ditimpa kemalangan, langsung dia merasa rendah. Di surat apa ini? Al-Fajr, gimana? Fa'amal insanu idza rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ringkih sekali. Dikasih ngeluh nenggi, kemudian nggak dikasih sedikit saja langsung. Betul tidak? Kebanyakan manusia seperti itu. Tsumma la yalbathu ba'da kashfil dhurri ay ya'uda ila isti'la'ihi wa ghururihi. Nah, ketika ditimpa kemalangan, kemelaratan, kesusahan, kemudian setelah itu Allah memberikan kebebasan, ya. Disingkaplah musibahnya. Jadi musibahnya diangkat itu, apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu, ya'uda ila isti'la'ihi wa ghururihi. Kembali menjadi sombong dan terkecoh oleh dunia. Betul ya? Nah, kan di Al-Quran juga ada kisah permisalan orang yang berada di tengah lautan, terombang-ambing dengan badai. Ya, dia berdoa dengan sepenuh hati. Ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai tepian, dia tidak cukup sampai di sini. Hatta yasila bihil hal ila tawahum. Ya. Kalau manusia itu selalu mendapatkan apa yang diinginkan, itu sampai nanti dia ragu. Ya. Dia ragu dan dia menduga bahwasanya bi annahu khalidun fi hadhihi dunya la yazul. Dia beranggapan bahwasanya dia akan terus kekal di dunia ini. Ya kan di dalam Quran surah Al-Kahfi itu kan ada kan orang yang diberikan 2 buah kebun yang sangat indah itu sampai dia menduga kiamat tidak akan datang. Wa bi anna sa'ata lan taquma abada, dan bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi selamanya. Gara-gara dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tidak orang seperti ini? Diberikan kenikmatan, diberikan apa yang diinginkan, bukan hanya sombong, tapi sampai menduga bahwasanya dia akan kekal di dunia dan kiamat tidak akan terjadi. Ada? Ada tidak? Ada contohnya di Al-Kahfi kan ada itu, terjadi itu. 2 orang memilih kebun yang salah satunya seperti itu. Wa hatta law qamatis sa'atu wa bu'itsa fa innahu yadhunnu anna lahu manzilatan khassa 'inda rabbih. Ini lebih keterlaluannya. Kalaupun seandainya kiamat itu terjadi, dia meyakini bahwasanya dia akan punya kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang seperti ini. Allah. Kalau kita lihat ayatnya secara lebih lengkap di Quran surah Fussilat ayat 49 sampai 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yas'amul insanu min du'ail khair. Manusia tidak pernah bosan untuk meminta kebaikan. Ya tadi harta dan segala macam itu. Ada orang bosan minta? Wa immassahu syarru faya'usung qanut. Dan jika ia disentuh bahasanya, massa ya musuh. Disentuh itu kan sedikit. Dicolek dikit dengan keburukan, faya'usung qanut, tiba-tiba dia berputus asa dan hilang harapan. Betul? Manusia seperti itu? Ada manusia seperti ini? Hampir seluruhnya. Kenikmatan-kenikmatan itu lupa. Begitu disentuh sedikit saja, dengan keburukan, kemelaratan, kemalangan, langsung putus
putus asa, langsung down. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu. Dan jika kami merasakan untuknya rahmat dari kami setelah kemelaratan atau kemalangan tadi menyentuhnya, artinya ya tadi kan sebelumnya dapat musibah, ya, kecil musibahnya sebenarnya. Kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaqulanna, pastilah dia akan berkata, hadzali. Nah, ini bagianku karena usahaku selama inilah. Mana rahmatnya Allah? Jadi, kalau sudah berhasil itu dia merasa ini karena usahanya. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Dan aku menduga bahwasanya kiamat itu tidak terjadi. Wala irruji'tu ila rabbi, kalaupun seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku, innali 'indahu lal husna, sesungguhnya untukku di sisinya pasti ada kebaikan. Kebangetan kan? Iya, lonjak. Diberikan kenikmatan atau apa yang dia inginkan, dia sombong. Disentuh keburukan sedikit, dia langsung down. Diselamatkan, dia balik lagi sombong sampai nggak percaya dengan kiamat. Kalaupun kewarasannya itu sedikit kembali gitu ya, kewarasannya sedikit kembali, oh kiamat terjadi. Orang nggak bisa hidup selamanya karena dia melihat bukti kan, banyak orang mati dan seterusnya. Dia menduga nanti kalau saya dikembalikan saya punya kedudukan istimewa. Insyaallah. Ini ada loh manusia seperti ini. Buktinya Allah ingatkan. Falanunabbi'annal ladzina kafaru bima 'amilu. Dan pastilah kami akan memberitahukan kepada orang-orang kafir terhadap apa saja yang telah mereka kerjakan. Walanudhiqannahum min 'adzabin ghalidz. Dan pasti akan kami rasakan untuk mereka azab yang sangat keras. Kafir di sini bisa juga dalam artian kufur nikmat. Ya. Wa idza an'amna, belum selesai ayat ini. Wa idza an'amna 'alal insani, dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ini insan di sini umum. Siapapun itu, tua, muda dan lain sebagainya. A'radha wa na'a bijanibi. Dia berpaling dan menjauhkan diri, dengan tidak menjalankan ketaatan dan sebagainya. Ini kalau dapat kenikmatan. Wa idza massahu syarru, kalau dia disentuh, lihat bahasanya. Kenikmatan itu bukan menyentuh kalau bahasa Al-Qur'an. Memberikan kenikmatan, tapi kalau keburukan, wa idza massahu asyarru, keburukan, fadzu du'ain 'arid. Maka dia menjadi orang yang punya doa yang sangat luar biasa. Minta ini. Dikasih loh. Ini karakteristik dasar manusia pada umumnya. Ayat ini memang ada sisi kemurkaan Allah ketika Allah berfirman, "Falanunabbi'annal ladzina kafaru bima 'amilu walanudhiqannahum min 'adzabin ghalidz." Ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain juga mengandung rahmat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu karakteristik dasar manusia. Supaya kita yang beriman ini tidak seperti ini. Ya. Dikasih kenikmatan ya tidak lupa, tidak sombong, justru bersyukur. Diberikan ujian, disentuh sedikit dengan musibah, ya tidak langsung berputus asa. Nanti kalau dapat musibah kemudian diberikan solusi kebebasan oleh Allah SWT, ya tambah bersyukur. Innahu rasmun daqiqun lin nafsil basyariyah. Nah, ini adalah gambaran yang sangat detil tentang jiwa manusia, betul? Ya wajar. Allah menyampaikan bahwasanya Allah adalah
Rabb, Allah adalah pencipta. Maka pasti Allah juga mengetahui hal-hal yang seperti ini. Wa huwa yusawwiruha fi taqallubiha. Allah menggambarkan tentang ketidakkonsistenan sikap manusia. Wa dha'fiha wa mira'iha, kelemahannya dan kemunafikannya. Wa hubbiha lil khair, kecintaannya akan kebaikan. Wa juhudiha lin ni'mah, keingkarannya akan nikmat. Wa ghtirariha bis sarra, terperdaya dia terhadap kebaikan atau kebahagiaan. Wa jazaiha minadh dharra, ketakutannya akan keburukan. Betul semua ini ya. Manusia suka kenikmatan dan takut akan keburukan. Wa hadhihi nafsu hiya li insanin la yas'amu wa la yakufu an du'ail khair. Jiwa manusia ini juga tidak pernah bosan untuk meminta kebaikan. Innahu yulihu fihi, bahkan dia sangat bersikeras untuk hal tersebut. Wa yukarriru talabahu li nafsihi duna ayyamal, ya terus mengulang-ulangi permintaannya itu untuk dirinya tanpa pernah merasa bosan. Ka'annama yuridu ayyastadima tadaffuqal khairi alaihi bilang qita'in abada, seolah-olah dia menginginkan kebaikan yang terus-menerus tanpa terputus. Sekarang begini, ini sesuatu yang wajar tidak ketika manusia itu terus-menerus ingin kebaikan? Wajar. Kalau ini wajar, berarti boleh dihentikan tidak? Boleh ditiadakan tidak? Boleh. Diarahkan. Baik, betul. Bagaimana cara mengarahkannya? Harus dipahamkan tentang status di mana dia tinggal. Ya. Sekarang dia tinggal di mana? Alam dunia. Dunia itu tidak akan pernah bisa memenuhi semua keinginan manusia. Maka percuma kalau kita terus mencari, menuntut apa yang kita inginkan di alam dunia ini. Jadi kita harus bisa kapan harus ngerem, ya, kapan harus nahan. Selama kita hidup di alam dunia. Terus di mana? Di tempat mana itu semua keinginan kita bisa terpenuhi? Di surga. Oleh karenanya di surga itu tidak ada larangan. Ya. Semua hal yang kita inginkan akan terpenuhi. Oleh karenanya Allah tidak menghilangkan sifat ini, tidak. Allah tidak menyuruh kita untuk menghilangkan sifat ini, tetapi Allah merintahkan kita untuk mengendalikan. Karena nanti akan ada saatnya di mana ini semuanya terpenuhi. Enak ya kalau memahami tentang diri kita ini. Oh, kita ini begini. Tapi sekarang kita hidup di sini. Berarti ada hal-hal yang harus disesuaikan. Akan ada tempat di mana semua keinginan kita terpenuhi. Berarti itu yang harus kita kejar. Nah, kita lanjutkan. Walakin hadzal insan idza ma massathu syiddah aw waqa'a bihi dharar, akan tetapi manusia ini apabila dia disentuh oleh syiddah, ya, kondisi yang keras, ya kan, atau terjadi sesuatu yang membahayakan, tajiduhu yafqidul amal warroja, engkau akan mendapatinya kehilangan harapan dan angan-angan.
kehilangan cita-cita. Ya, langsung down. Ada yang seperti itu. Wa yadhiqu sadruhu, hatinya menjadi sempit. Wa yakburu hammuhu, kegundahannya menjadi besar. Wa yai'asu mir rahmatillah wa yaqnatu min ri'ayatihi. Dia berputus asa dari rahmat Allah dan hilang harapan terhadap penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta laka annal khaira ghaba anhu ilal abad, sampai seolah-olah segala macam jenis kebaikan itu hilang dari dirinya selamanya. Dia tidak bisa melihat masih banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di sekitarnya. Ya, jadi kalau orang dapat ujian sedikit itu ada yang model begini, seolah-olah semua kehidupannya dari suram semuanya. Seolah-olah kenikmatannya itu sudah hilang semuanya. Allah memberikan dia 100, satu diambil, seolah-olah hilang semuanya. Dia tidak menyadari masih ada 99 kebaikan yang ada pada dirinya. Allah berikan. Ini manusia. Wa ka'anna syidda baqiyah alaihi ilal abad. Dan seolah-olah yang namanya kondisi susah itu akan terus-menerus selamanya. Padahal tidak demikian. Wa hadhihi halu man thiqatuhu qalilatun bi rabbih ta'ala. Ini adalah kondisi orang yang sikohannya, keyakinannya, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Begitu pula dengan waribatuhu bihi subhanahu dhaif. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala juga sangat ringkih. Innahu ghururun, ini adalah ketertipuan, ya. Ghururun fin ni'mah, ya, ghurur dalam hal nikmat, ghururun fit tafakhur bi'audatin ni'mah, ya, ghurur dalam hal berbangga-bangga diri akan kembalinya nikmat, ghururun fil isti'la 'alan nasi, dan ghurur terhadap kesombongannya atas manusia, dhannan bi qudratihi wa mawahibihi, ya, karena dia menganggap dirinya berkuasa dan punya wibawa. Ini banyak orang pada akhirnya tertipu karena tidak mampu mengenali dirinya dengan baik dan juga tidak mampu mengenali hakikat tempat di mana saat ini dia tinggal. Ini saya ringkas-ringkas saja. Jadi tadi yang pertama tadi ada apa? Tentang kita tidak memiliki qasdan pada asalnya kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di alam dunia ini sekarang sebenarnya hanya atas nama kita. Betul tidak? Nah, sementara hanya atas nama. Belum tentu kita memilikinya. Kalaupun kita memiliki, belum tentu kita bisa menikmatinya. Karena apa yang menjadi rezeki atau milik kita itu sebenarnya adalah apa yang masuk ke dalam mulut kita dan apa yang kita kenakan hari ini. Orang punya sawah berhektar-hektar, tumbuh dari ladang itu atau sawah itu tanaman-tanaman, buah-buahan. Siapa yang menikmati? Kadang-kadang juga bukan jadi rezeki untuk dirinya, tetapi rezeki untuk burung dan yang lain. Atas namanya memang atas nama dirinya. Di atas namanya iya. Padahal kalau sudah meninggal, berpindah tangan kan atas namanya. Begitu. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita kuasai hari ini belum tentu menjadi milik kita. Berikutnya. Nah, di sini fil Qur'anil Karimi syifa'un li amradhin nafs. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim terdapat penyembuh untuk penyakit-penyakit jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidudz zalimina illa
khasara. Ya, Al-Isra 82. Dan kami menurunkan dari Al-Quran itu apa-apa yang ia bisa menjadi penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dan kami tidak menambah untuk orang-orang yang zalim itu kecuali kerugian. Kemudian di ayat yang lain, ini di dalam Quran surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum." Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yakni Al-Qur'an dari Tuhanmu. Wasyifa'un lima fis sudur, dan juga penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan juga petunjuk serta rahmat untuk orang-orang yang beriman. Di Al-Quran ada di Al-Quran ada informasi tentang diri kita, tentang jiwa kita. Di Al-Quran juga ada obat untuk penyakit-penyakit jiwa kita. Fihi syifa minal wasawis wal qalaq. Di dalam Al-Quran ada obat penyembuh untuk was-was dan juga al-qalaq. Apa qalaq? Stres. Wal hayra allati tusibul insan fi mu'tariki hayatihi. Dan juga ada obat untuk keraguan, keheranan dan seterusnya yang menjangkiti kehidupan manusia. Kadang orang ragu, orang bingung, itu kan penyakit sebenarnya. Ya tidak? Betul tidak? Penyakit tidak? Kemudian kebodohan itu juga merupakan penyakit. Jadi penyakit itu kan macam-macam. Ada penyakit yang sifatnya apa? Klinis ya. Dan ada penyakit yang sifatnya apa? Kalau non klinis itu. Ada medis, ada non medis ya. Ada fisik, ada psikis gitu barangkali ya. Orang ragu, orang takut, orang cemas, orang depresi dan seterusnya. Ini adalah penyakit. Nah, orang yang beriman nanti itu punya apa? Wal qalbul mu'min hina yattasilu bi rabbih ta'ala. Hati seorang yang beriman ketika dia bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaskunu wa yatma'in. Itu dia tenang. Ya, tumak nih. Itu tumanina bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kalau di Jawa juga ada tumuk nina gitu kan. Wa yastasyiru himayata wal aman, dia merasakan ada penjagaan dan rasa aman. Ya, ada rasa ridho, macam-macam lah ya. Makanya disebutkan sebagai rahmat tadi untuk orang-orang yang beriman. Wa fil Quran syifaun minal hawa. Di Al-Quran juga ada penyembuh atau obat untuk al-hawa. Apa hawa? Ya syahwat, hawa nafsu, wadanas, apa? Sifat-sifat yang buruk, at-tama', hasad, ya. Wa nazagat syaitan, dan juga bisikan-bisikan syaitan. Wa hiya afatun. Ini adalah penderitaan-penderitaan tusibun nafsal basyariyah, yang akan menimpa jiwa manusia bisaqam wal dha'f, mengakibatkan apa? Sakit dan lemah, wa ta'ab, dan kelelahan. Sampai ujungnya nanti ini akan mengakibatkan apa? Al-inhiyar, jiwa manusia menjadi terpuruk bahkan binasa. Nah, di Al-Quran ada obatnya. Sebagai contoh, tahu depresi ya? Apa depresi? Depresi itu apa? Ada
Nah, ada pressure, ada tekanan gitu ya. Apa saja gejalanya? Nah, sedih terus, takut terus, cemas, apa lagi? Merasa ditinggal, merasa tidak dihargai gitu ya. Ya, begitu ya depresi ya. Ini banyak sekali gejala-gejala depresi, merasa tertekan ya. Rasulullah SAW pernah mengalami tidak gejala-gejala seperti ini? Nah, memangnya ada manusia yang tidak pernah mengalami tekanan? Ada tidak? Berarti pernah ya? Jadi ketika seseorang mengalami gejala depresi itu bukan berarti kemudian menjadi apa nilai negatif untuk dirinya, bukan. Karena manusia hidup itu pasti pernah mengalami tekanan itu. Nah, tinggal nanti bagaimana seseorang bisa apa tadi melewati kondisi tersebut. Nah, di Quran surat Al-Duha, Quran surat Al-Duha, salah satu sabab nuzulnya itu adalah wahyu sempat terhenti kan, dan kondisi itu dimanfaatkan oleh orang-orang musyrik Quraisy untuk memberikan tekanan kepada Rasulullah SAW. Mana itu setanmu yang biasa ngasih wahyu dan seterusnya. Tuhanmu sudah meninggalkan dirimu, buktinya nggak ngasih lagi wahyu dan seterusnya. Akhirnya kan ada tekanan-tekanan seperti itu kan, ada kondisi-kondisi ya merasa ditinggalkan, merasa ini bagaimana? Jangan-jangan Allah murka, marah sama saya, kan ada begitu kan? Nah, lihat bagaimana Al-Quran mengobati. Ini sebenarnya sedikit bocoran, karena saya sekarang sedang nulis makalah. Tadi analisa terapeutik ya, kan dengan Quran surat Al-Duha untuk mengatasi depresi. Nah, kalau kita analisa wahyu yang turun setelahnya ya, di Quran surat Al-Duha itu berbunyi apa? Ya Wadduha ya. Ya, Wadduha. Demi waktu duha. Dari huruf wawunya saja. Ini kan wawu di sini adalah sumpah. Apa fungsi sumpah di sini? Ya, biasanya kalau kita bersumpah itu kan untuk menekankan sesuatu kan. Orang kalau mengalami gejala-gejala depresi itu biasanya ada ya keraguan dan seterusnya. Kalau bersumpah wadduha, demi waktu duha. Memangnya ada apa dengan waktu duha? Waktu duha itu kan setelah diteliti adalah waktu di mana matahari itu sinarnya sangat baik ya, karena dia hangat tapi tidak panas menyengat. Dan waktu duha biasanya adalah waktu puncaknya aktivitas. Maka di Al-Quran ada duha wa hum yal'abun. Biasanya anak-anak main keluar rumah itu, kalau di kampung-kampung itu biasanya keluarnya senangnya waktu duha, paling nyaman bekerja, beraktivitas, bermain itu ya waktu duha. Kemudian wahyu berikutnya wallaili idza, dan malam apabila telah saja. Saja itu bagaimana? Menutupi gelap, dan juga saja bagaimana itma'anna, tenang. Ya. Malam yang gelap gulita, malam yang sudah apa hubungannya ini dengan kondisi jiwa Rasulullah ketika itu? Orang yang mengalami depresi atau mengalami gejala-gejala depresi itu cenderungnya apa? Sulit tidur di malam hari dan malas beraktivitas di betul. Ya, kalau siang-siang pengennya mager aja, ngurung diri, nanti malam nggak bisa tidur. Nah, antara sulit tidur dan stres itu ternyata hubungannya timbal balik. Stres itu bisa mengakibatkan orang susah tidur. Orang susah tidurnya atau pola tidurnya tidak teratur, itu juga bisa mengakibatkan stres. Makanya di sini Al-Quran menyebutkan wadduha wallaili idza.
Di siang hari, di waktu duha, sinarnya itu sangat baik untuk kesehatan, sudah aktivitas. Sambut sinar hangatnya mentari sebagaimana hangatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam apabila sudah sunyi gelap gulita, tidur udah. Nah, dari sisi medis ternyata juga ada penelitian, ya. Orang yang bekerja dengan paparan sinar matahari yang cukup itu lebih sehat daripada orang yang selama aktivitas kekurangan paparan sinar matahari. Ya. Nanti kalau sudah jadi makalahnya soal saya. Ya. Ya, ada referensinya kok, ini penelitian dari mana dan seterusnya ada. Jadi sinar matahari di waktu duha itu kan juga membantu untuk pembentukan vitamin D. Vitamin D itu juga punya efek loh untuk hormon-hormon kebahagiaan itu. Betul. Jadi kalau kita kurang bahagia, sudah keluar saja waktu duha, main waktu duha. Dan di malam hari kenapa Allah sebutkan walaili idza saja, gelapnya malam, ya, ketiadaan cahaya di waktu yang gelap itu bisa membantu manusia untuk memproduksi hormon itu? Apa tuh hormonnya? Melatonin, serotonin atau apa itu ya? Lupa saya. Pokoknya bisa, jadi dia bisa rileks dan seterusnya, tuh kan? Jadi, melanin kulit tuh kan? Coba cari ini karena ini kan. Nah, cari dokter kulit, ada dokter kulit. Yes, pokoknya itu bisa memberikan kenyamanan. Ya melatonin ya. Saya lupa ini pembahasannya. Jadi kalau orang tidur di malam hari dengan kondisi gelap, itu akan lebih maksimal istirahatnya. Makanya walaili idza saja. Nah, ini ada dua sumpah. Biasanya setelah orang bersumpah ada informasi yang ingin disampaikan kan. Allah berfirman setelahnya apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma, tidaklah Rabbmu itu meninggalkanmu dan tidak pula marah. Ya. Ini adalah ayat yang langsung menepis anggapan orang-orang musyrik Makkah. Ya, tuduhan-tuduhannya dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula marah. Orang depresi itu salah satu gejala biasanya kan merasa ditinggalkan, merasa tidak dihargai, ya, merasa dikucilkan, dan seterusnya, merasa orang tidak suka dengan diri dan seterusnya. Allah menegaskan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jadi obat yang sangat mujarab ini ya. Artinya kamu itu tidak kehilangan perhatian dari Rabbmu. Allah juga tidak marah. Tidak pernah meninggalkanmu sedikit pun, sebentar pun tidak pernah. Setelah itu diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan merasa dihargai, perasaan merasa keberadaannya dihargai, ini juga menjadi obat sebenarnya untuk terapi-terapi depresi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang akhir akan lebih baik daripada yang awal sebelumnya. Akhirat akan lebih baik daripada dunia. Tapi sebenarnya umum. Lihat keadaanmu hari demi hari, nanti akan lebih baik dan seterusnya. Sampai ujungnya Mekah ditaklukkan, dibuka. Ya. Agama Islam tersebar ke seluruh pelosok negeri. Dan ujungnya adalah kebaikan di akhirat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Dan pasti ada lam di sini ya. Dan pasti Rabbmu akan memberikanmu sampai engkau puas ridho. Wah, hiburan seperti apa ya? Orang, Masya Allah, ada hilang. Ya.
depresinya pasti hilang. Gejala-gejala depresi pasti hilang. Nanti lanjutannya belum selesai. Nanti kan setelah diberikan janji kan, ternyata janji dan harapan itu juga bisa memberikan motivasi. Yang mana motivasi itu juga akan menimbulkan efek yang baik, positif untuk kesehatan mental. Orang hidup kan harus punya motivasi ya. Apa yang kira-kira dikejar, yang dijanjikan untuk dirinya. Para pekerja itu juga akan semangat bekerja ketika mengejar janji-janjinya. Dia melihat ada janji yang akan diberikan untuk dirinya. Janji Allah tadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, setelah itu biasanya orang juga akan perlu bukti kan? Apa buktinya? Allah memberikan bukti. Alam yajidka yatiman fa'awa, fawajadaka dhalan fahada, fawajadaka a'ilan fa'agna. Ini singkat saja. Fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian diperintahkan untuk bisa berkontribusi pada masyarakat sosial dan seterusnya. Karena kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, ya, hal-hal yang sifatnya sosial, itu juga akan memberikan kelegaan dalam diri kita, dalam hati kita. Oh, saya bisa berbuat ini. Maka tadi, fa'amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar, di ujung wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Silakan sedikit berbangga dirilah atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu akan menambah kebahagiaan. Saya alhamdulillah dapat ini diberikan sama Allah dan seterusnya. Menambah kegembiraan. Ini sedikit contoh di mana Al-Qur'an memberikan obat untuk penyakit-penyakit jiwa. Tentu masih banyak sekali ayat-ayat yang lain. Masya Allah, Al-Quran itu ada informasi tentang jiwa kita. Ada nasihat, ada rahmat, ada obat untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa kita. Ini saja sementara yang bisa saya sampaikan dalam kajian pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.